Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 7 dan saya berkuliah di Universitas Lampung Mangkurat. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling di SD yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Tujuan video ini juga untuk menginformasikan layanan bimbingan konseling dalam bidang belajar bagi murid sekolah dasar serta implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada kelas tinggi. Belajar merupakan usaha untuk mencapai sebuah tingkah laku yang diharapkan, baik dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasil dari belajar dapat dilihat secara nyata dalam bentuk penguasaan materi pelajaran, penggunaan pengetahuan dan keterampilan, dan kemampuan menilai terhadap sikap dan perilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, belajar adalah proses psikofisik untuk menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Pada praktiknya, proses pendidikan dan belajar siswa tidak pernah berjalan lancar, selalu ada permasalahan. Permasalahan belajar siswa sangatlah kompleks dan bervariasi mulai dari berbohong, pergi tanpa izin, mencuri, menyontek, kedisiplinan belajar rendah, motivasi belajar rendah, masalah penyesuaian diri, kesulitan mengikuti pembelajaran, prestasi belajar rendah, tidak serta-merta diakibatkan oleh siswa yang bodoh, melainkan disebabkan oleh sikap dan cara belajar yang salah. Hal ini tidak terlepas dari dampak perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni yang berdampak pada perubahan gaya hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, peran bimbingan dan konseling belajar dewasa ini sangat dibutuhkan bagi siswa di sekolah dasar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Aspek-aspek bimbingan belajar. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa sekolah dasar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan bidang pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, yaitu yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas maupun PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan bimbingan belajar. Secara umum, tujuan belajar adalah membantu individu, yaitu siswa, agar dapat mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Selain itu, secara khusus, tujuan belajar yaitu agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Sedangkan dalam konteks kemandirian, tujuan bimbingan belajar ialah agar siswa mandiri dalam belajar. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan belajar, di antaranya yaitu yang pertama, orientasi kepada siswa, khususnya siswa baru, tentang tujuan sekolah dan madrasah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat,
dan penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah dan madrasah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan ini juga menyangkut penyebaran informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat, pengumpulan data siswa atau layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, cita-cita hidup, ada program studi atau jurusan-jurusan tertentu, dan lain sebagainya. Yang kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian atau ulangan, kurang dapat berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran, menghadapi keadaan di rumah yang mempersulit cara belajar secara rutin, dan lain sebagainya. Yang keenam, bantuan dalam hal membuat kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya belajar berjalan secara efektif dan efisien. Adapun implementasi layanan bidang belajar yang diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar yaitu seperti ini. Misalnya, ada perilaku negatif siswa pada waktu diterangkan materi, dia bermain sendiri. Adapun tindakan penanganan layanan bimbingannya yaitu dengan memberi nasihat, memberi bimbingan dengan menunggu sampai mau menulis, dan memberi contoh. Contoh perilaku selanjutnya yaitu siswa tidak masuk sekolah dengan alasan dia bermain PS. Dapat kita tindak melalui pemberian peringatan dan sanksi. Perilaku negatif selanjutnya, siswa tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Dapat ditindak dengan memberi peringatan dan sanksi yang mendidik. Guru selalu memeriksa tugas yang telah diberikan kepada siswa. Untuk siswa yang sering terlambat sekolah, dapat kita tindak dengan memberi peringatan dan sanksi juga, kemudian memberi pembinaan disiplin, harus menjadi pembiasaan sehari-hari. Selain itu, ada pula siswa yang suka lupa membawa alat tulis atau buku. Kita berikan tindakan melalui perhatian yang lebih kepada siswa yang bermasalah tersebut. Perilaku negatif selanjutnya, misalnya saat jam pelajaran, siswa tidak mau menulis dan mengganggu temannya. Dapat kita berikan layanan dengan memberi peringatan, siswa diberi hukuman yang tidak memberatkan. Misalnya, kita integrasikan ke dalam pelajaran tematik yang terdapat muatan PPKN. Kita berikan contoh sebagaimana harusnya kita bersikap disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas atau PR yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kemampuan pengembangan bidang belajar, layanan BK bertugas untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai program studi dan arah peminatannya, berdisiplin, ulet, dan optimal dalam rangka mengikuti pendidikan pada jenjang atau jenis satuan pendidikannya, serta belajar secara mandiri. Demikianlah pembahasan mengenai layanan bimbingan konseling dalam bidang belajar. Semoga melalui video ini, kiranya para guru dan calon guru mampu menerapkan layanan bimbingan konseling dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran di sekolah dasar, sehingga dapat meringankan permasalahan siswa dalam bidang belajar. Saya memohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan selama video ini ditayangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.